Halo, jumpa lagi dengan saya Cika dalam online experience Gracia Community Purwokerto kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang menyaksikan tayangan ini, baik Anda yang Kristen maupun yang bukan Kristen, serta teman-teman saya dari The City Light Jakarta dan Gracia Community Jakarta yang menyaksikan tayangan ini. Saya mengucapkan selamat bergabung dan selamat menikmati berkat Tuhan melalui tayangan ini. Di sini kita dari berbagai latar belakang yang pastinya kita akan sama-sama belajar mengenai kehidupan ini yang tentunya sesuai dengan nilai-nilai yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Mari kita terus dukung dan doakan upaya pemerintah dalam memutus penyebaran virus COVID-19 ini. Walaupun di Indonesia situasi dari hari ke hari makin membaik, tetapi kita tidak boleh lengah dan juga sembrono. Terus lakukan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Dan segeralah vaksin bagi Bapak dan Ibu yang belum divaksin. Teman-teman, sebentar Pastor Jason akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Namun sebelumnya rekan saya Vincent akan menyapa kita. Dan dilanjutkan dengan rekan saya Betty dan juga Emen, serta GCC Band akan menyanyikan sebuah lagu. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap stay tune di channel ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Kita semua pernah melakukan kesalahan dan kekacauan. Bedanya ada yang ketahuan dan ada yang gak ketahuan. Dan pada saat kita buat salah, yang kita butuhkan sebenarnya adalah dimaafkan, diampuni. Kita ingin diampuni, tetapi pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan setelah kita diampuni. Seorang wanita kedapatan bersinah, ia dibawa ke hadapan Tuhan Yesus dan dimintai pendapat. Kalau menurut hukum Taurat, wanita ini harus dilempari dengan batu. Bagaimana dengan Yesus? Yesus membungkuk, menulis sesuatu di tanah, dan kemudian ia berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Pada saat itu Tuhan sedang membuat para ahli dan orang Farisi supaya mereka bercermin bahwa mereka juga sama dengan wanita itu, sama-sama pernah melakukan kesalahan dan dosa. Tuhan mengajak untuk melihat bukan hanya dari sisi wanita yang bersalah ini, tetapi melihat dari sisi diri mereka sendiri. Adakah dari mereka yang tidak pernah berbuat dosa? Satu-satu mulai pergi, dimulai dari yang paling tua hingga sisa wanita itu bersama dengan Yesus di situ. Nah, kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada wanita itu, "Di manakah mereka?" Wanita itu menjawab, "Tidak ada Tuhan." Lalu Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Sebuah penegasan bahwa Tuhan memang membenci dosa yang dilakukan wanita itu, tetapi Tuhan tidak membenci pribadi wanita itu. Tuhan tetap sama, tetap mengasihi kita, walaupun kita dalam keadaan bersalah dan kacau. Jadi dua pelajaran pada saat kita diampuni. Yang pertama, diampuni buat kita melihat diri kita dan orang lain sama-sama adalah orang berdosa yang membutuhkan Tuhan. Yang kedua, pengalaman diampuni atau diluputkan dari hukuman semestinya membuat kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, melainkan memacu diri kita untuk hidup jadi lebih baik. Ya, Living, tolong ambilkan saya kertas itu. Ini Kak. Baik, terima kasih. Nah, Bapak Ibu semua tahu apa ini? Ini adalah ijazah saya pada saat saya selesai kuliah di STT Soteria. Nah, Bapak Ibu, beberapa tahun lalu sebelum saya ke Jawa, ke kota Purwokerto ini, saya melakukan kesalahan dan kekacauan. Yaitu saya menabrak mobil polisi yang bawa polisi, dan kecelakaannya terjadi di depan asrama polisi, tempat tinggal para polisi. Nah, pada saat saya nabrak mobil polisi itu, saya mematakan spion depan. Mobil itu juga tergores. Nah, saya ditahan oleh polisi itu, kemudian saya dimintai untuk mengganti rugi. Nah, pada saat itu saya bingung, saya nggak punya uang. Dan juga pada saat itu orang tua punya uang hanya untuk membuat saya pergi ke Jawa ini, ke Purwokerto ini. Dan kecelakaan dan kekacauan itu sama sekali tidak terpikirkan. Tetapi pada saat saya
celaka dan saya pulang ke rumah. Kemudian ibu saya menyambut saya. Ibu saya kemudian mengkompres tubuh saya yang sakit. Kemudian dia mencoba urut dan satu kalimat yang dia coba katakan kepada saya. Dia ngomongnya seperti ini. Dia bilang, "Vincent, gak apa-apa. Kamu pergi kuliah aja. Kamu ke Jawa, ke Purwokerto aja untuk melanjutkan studi kamu. Soal kekacauan yang kamu buat, nabrak mobil, biar kami coba bereskan pelan-pelan." Nah, pada saat itu ketika saya mendengar kalimat tersebut, kalimat ketika saya itu masih diberikan pengampunan, masih diberikan kesempatan, padahal saya sudah membuat kekacauan, saya kemudian berjanji dalam hati saya akan kuliah sebaik mungkin, supaya saya bisa lulus dengan baik. Dan beberapa tahun kemudian, saya memegang ijazah ini. Dan saya kemudian ingat lagi kisah ini. Dan saya berterima kasih kepada mama saya yang telah memberikan pengampunan dan kesempatan kepada saya. Ya, living, ini saya kembalikan. Jadi saya mau berterima kasih juga kepada semua mama-mama dan papa-papa yang ada di Purwokerto yang tahu anaknya salah dan kacau, tetapi tetap merangkul dan memeluk dengan kasih. Kepada semua nenek-nenek yang tahu cucunya salah dan kacau, tetapi tetap menyambut dan memeluk dengan ramah. Bukan membenarkan perbuatannya, tetapi tahu bahwa pada saat seseorang bersalah, dia tidak butuh dihakimi, tapi dia butuh diampuni. Nah, ajakan saya setelah kita diampuni, kita berusaha dan belajar, jadilah lebih baik. Jangan berbuat dosa lagi, jangan tetap hidup dalam perangkap kesalahan dan dosa. Karena kasih Tuhan yang selalu baru tidak akan membiarkan kita hidup dalam lubang dosa. Tetapi Tuhan menghampiri kita dengan kasih-Nya dan bersama-sama dengan kita mengajak kita untuk keluar dari perangkap dosa kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semuanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolong. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggal. Kita nyatakan pujian ini dari awal bersama-sama. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Sama-sama kita nyatakan, Tuhan pasti sanggup,
takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggal. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur ya, Tuhan juga menyertai bangsa Indonesia, menyertai warga di kota Purwokerto dan sekitarnya, dan kita semua masih diberi kesempatan untuk memuliakan Tuhan dengan semua talenta, waktu, kemampuan, skill, dan serta kebijaksanaan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Jadi saya beri judul message atau pesan hari ini, judulnya adalah Hot Mess. Jadi sambil pakai masker ngomong kepada suami dan istri dan kanan kirinya, hot mess. Hot mess. Hot panas, mess itu bisa berarti sampah, bisa berarti kekacauan, bisa berarti keamburadulan. Nah, hot mess adalah satu istilah yang sebetulnya sudah lama sekali. Sebuah kamus, namanya kamus Urban Dictionary, memberikan definisi seperti ini dari hot mess. Person's appearance is in a state of total disarray while still maintaining an undeniable attractiveness and allure. Atau dalam bahasa Indonesia, hot mess adalah penampilan seseorang yang betul-betul kacau, tetapi masih sangat atraktif dan menggoda. Lain kata, hot mess adalah godaan yang panas gitu, atau kekacauan yang menggoda. Nah, di tahun 1800-an hot mess dihubungkan dengan makanan yang disediakan bagi para tentara. Pernah juga istilah hot mess dihubungkan dengan pelaku kriminal yang ganteng, jadi pembunuh, pemerkosa tapi memang ganteng, flamboyan. Ada juga yang menghubungkan hot mess dengan hal-hal yang dirty, dengan seks. Tetapi poinnya, hot mess menunjukkan kekacauan situasi hidup yang berantakan, yang amburadul. Beberapa tahun yang lalu majalah Cosmopolitan, bagi yang langganan ya, majalah Cosmopolitan memuat 17 tanda Anda seorang hot mess. Ya. 17 signs you are a hot mess. 17 tanda kalau Anda sedang kacau balau hidupnya. Nah, beberapa saya bacakan. Misalnya, sign yang nomor 2 adalah ini. Celana dalam yang Anda pakai kebalik dan Anda nggak sadar. Gitu. Kan ada toh yang kebalik-balik. Anda yang senyum kan nggak kelihatan saat ini.
Ya. Nah, tanda yang keempat adalah ini. Beberapa bulan terakhir, Anda bukannya mengoleskan deodoran ke ketiak, tapi hand sanitizer yang dioleskan di ketiak. Itu tanda yang keempat. Tanda yang kesembilan, saat ini Anda masih pakai kaos apek yang Anda pakai tidur tadi malam. Alias Anda belum mandi dan belum ganti dan tidak terganggu dengan bau apeknya kaos karena selama berbulan-bulan kita mandi cuma 1 kali 1 hari. Selama 1,5 tahun terakhir. Atau ini tanda yang ke-12. Pakaian Anda lebih banyak ada di lantai kamar daripada digantung di dalam lemari pakai hanger. Itu tanda Anda seorang hot mess. Nah, pada saat usia saya 14 tahun, waktu itu saya masih SMP, suatu hari saya mengajak beberapa teman untuk bolos sekolah. Pergi ke luar kota, ke Semarang kalau nggak salah, saya ingat. Yang dari Purwokerto saat itu saya bisa menempuh dalam waktu 2,5 jam. Nah, karena papa mama saya pergi, jadi yang ada hanya oma. Jadi oma itu mama dari papa saya. Saya bilang ke oma saya, ya, oma saya hari ini pamit ya, bawa mobilnya papa untuk ke sekolah karena guru di sekolah minta saya pergi ke sekolah yang lain. Kunjungan ke sekolah yang lain. Jadi karena saya punya mobil, anaknya pendeta, saya diminta untuk bawa mobil. Nah, oma saya orangnya baik sekali. Dia cinta Tuhan dan gampang dibohongi. Dia percaya saja apa yang saya katakan, jadi dia percaya. Saya pagi-pagi kemudian pergi bawa mobil dan dia tanya, kamu pulang jam berapa nanti? Jam 1.15, pas seperti jam pulang sekolah kok. Gitu ya. Jadi kemudian kami pergi ke Semarang 2,5 jam, cuma makan soto kemudian pulang lagi. Persis jam 1.15 sampai di kota Purwokerto. Setelah saya antar teman-teman saya, di perjalanan itu karena kita ngebut, jadi spion kanan mobil kena spion yang lain, jadi pecah. Wah, saya pikir kekacauan pertama terjadi. Gitu ya. Nah, sampai di kota Purwokerto, setelah saya antar teman-teman saya, karena saya juga mau mencapai rumah jam 1.15, supaya oma saya nggak nanya lagi. Nah, saya ngebut di kebun dalam situ, ada beca, persis ujung beca itu kena bemper belakang mobil papa saya. Sehingga becanya guling, mobil papa saya, bempernya lepas dan berantakan. Dan saya saat itu kemudian cepat-cepat cari cat, cari bengkel, yang sore itu juga saya harapkan bisa beresin mobil tersebut. Yang jadinya justru tambah amburadul, tambah berantakan karena catnya jelek, dempulannya jelek, semua yang dikerjakan oleh tukang cat, tukang dempul itu jelek. Dan papa saya kemudian 2 hari kemudian pulang, dia marah-marah, dia tahu anaknya sudah membuat kekacauan yang luar biasa. Nah, 1,5 tahun terakhir ini, kita semua mengalami momen seperti itu. Saya banyak kacaunya, Bapak Ibu Saudara-saudara juga lebih banyak kacaunya. Karena Bapak Ibu Saudara-saudara lebih parah daripada saya. Nah, pada saat kita mengalami kekacauan yang hot mess, kekacauan yang begitu berantakan, gimana beresinnya? Bagaimana kita menata kembali? Nah, saat ini mungkin kalau hidup kita, akademik kita, relasi kita, hubungan dengan mertua kacau balau, kita perlu tahu bahwa kacau balaunya hidup kita lah yang membuat kita ada di ruangan ini bersama-sama. Saya ulangi ya, kekacau balauan hidup kita lah yang membawa kita bersama-sama hari ini. Jadi berapapun kacaunya kita kan hari ini kita masih tampil baik-baik bukan? Kita masih menata rambut, kita masih berpakaian dengan baik. Betapa kacaunya hidup kita mencoba menampilkan diri dengan baik. Tetapi kita perlu menyadari bahwa justru kacau balaunya hidup kita yang membuat kita bersama-sama hari ini. Lain kata, kita semua adalah orang yang tidak sempurna. Dan justru ketidaksempurnaan kita yang membawa kita bersama-sama hari ini. Dan ada kabar baik selalu. Di tengah kabar jelek selalu ada kabar baik. Sekacau-kacaunya hidup kita, selalu ada orang yang lebih kacau daripada kita. Jadi hari ini saya mau kita belajar hal yang pertama. Kekacauan
yang membuat kita bersama-sama hari ini adalah kekacauan yang membuat Tuhan datang mendekat kepada kita. Karena kita kacau, balau, berantakan, amburadul, tidak sempurna, itu yang membuat Tuhan datang mendekat kepada kita. Jadi kekacauan, kalau kita saat ini ekonominya kacau, kesehatannya kacau, relasinya kacau, justru kita berada dalam sebuah posisi yang sangat berpotensi di mana Tuhan akan mendekatkan dirinya kepada kita. Nah, ada seorang dokter bernama Lukas, dia mencatat sebuah momen pada saat Yesus Kristus mengajar. Dia catat dalam Injilnya, Lukas 18 ayat 9 sampai 14, dan dia mulai dengan kalimat seperti ini. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, jadi semua orang lain yang kacau, yang messy, yang berantakan, yang tidak mau berubah. Nah, ada orang-orang yang melihat mereka dan merendahkan orang-orang seperti itu. Yesus kemudian mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. Nah, orang Farisi adalah orang baik. Dia benar, dia sopan, santun dia, moralnya bagus. Dia kalau datang ibadah on time, dia tidak menyentuh minuman beralkohol, bisnisnya jujur, ibadahnya rajin. Gak kayak kita karena online kemudian kadang ikut, kadang enggak, kadang ketiduran, ya, kadang main remote control. Nah, orang Farisi rajin melayani, mereka rapi, mereka tertib. Kalau jadi suami Farisi sangat bertanggung jawab. Jadi cewek-cewek Yahudi dulu kalau ketemu seorang cowok Farisi, mereka senang sekali. Karena kehidupan mereka pasti terjamin. Mereka tidak pernah berkumpul dengan orang-orang yang beda perilakunya, yang bejat, nggak pernah mereka berkumpul. Dan orang baik ini kemudian diceritakan seperti ini. Dia berdiri, dia berdoa dalam hatinya dan berkata seperti ini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang yang kacau itu. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pejinah, aku bukan juga seperti pemungut cukai." Jadi pada saat orang Farisi ini berdoa seperti itu, benar nggak isi doanya? Sekarang izinkan saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau kita doa, isi doanya seperti itu enggak? Keluarga kita baik-baik, cucu kita lucu, menantu kita setia, ya. Kira-kira kita doanya seperti itu enggak? Lihat orang lain keluarganya amburadul dan kita berkata, saya bersyukur Tuhan, Tuhan masih kasih anugerah kepada keluarga saya. Saya lihat teman saya keluarganya berantakan dan sebagainya. Jadi kalau dikatakan apakah isi doanya salah, isi doanya bagus. Dia tambahkan bahkan, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Teman saya di masa pandemi ini, dia dibohongi orang, kemudian bisnisnya kolaps, dan dia bilang seperti ini, aku ini sudah melayani loh kok. Aku sudah kasih persembahan, kok bisnisnya berantakan? Kok aku dibohongi orang? Kok Tuhan tidak melindungi aku? Jadi itu doa yang mungkin kebanyakan kita juga doakan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudara melakukan ayat yang ke-11, tapi tidak ayat yang ke-12, ayat 11 itu doa dan sebagainya ya. Ayat 12 puasa dan memberikan 1/10. Jadi kalau saudara-saudara doa, rajin ibadah, baik, tapi tidak berpuasa dan tidak memberikan 1/10, maka Anda separuh Farisi, gitu, setengah Farisi. Dan orang Farisi ini melihat amburadulnya orang lain dan dia kemudian membuat dirinya menjadi seorang penilai perilaku orang lain. Dia kemudian menentukan mana yang benar, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang amburadul. Dia bukannya memakai keamburadulan orang lain sebagai cermin, sebagai kaca, tapi dia membuat dirinya sebagai seorang penilai, seorang hakim. Ayat 13 kemudian diceritakan seperti ini. Tetapi orang satunya pemungut cukai berdiri jauh-jauh, dia tidak berani menengadah ke langit, tidak berani melihat ke atas,
melainkan dia memukul diri dan berkata, "Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini." Jadi sekali lagi, kalau Bapak Ibu Saudara-saudara hari ini beribadah bersama di rumah ibadah ini, kita wishing, kita berharap, kita berdoa. Doa yang kita panjatkan, yang kita harapkan, doanya orang Farisi bukan? Persis sama. Ya, persis sama. Salah enggak doa seperti orang Farisi? Enggak ada salahnya. Sekali lagi, karena itu harapan kita. Kita kepingin mendekat kepada Tuhan, untuk apa? Tuhan karuniakan kelanggengan, keharmonisan, yang sudah baik terus diteruskan. Dan hampir tidak ada orang yang datang ke rumah ibadah seperti seorang pemungut cukai. Bahkan kalau kita ini orang-orang yang datang ke rumah ibadah, seringkali untuk menunjukkan bahwa kita itu secara moral sedang sehat, keluarganya baik-baik. Kalau ada pendeta yang berkata seperti ini ya, pengkhotbah yang berkata seperti ini, pengikut Kristus keluarganya harus harmonis. Kita sambut dengan mengatakan apa? Amin, haleluya, betul nggak? Ya, kemudian kita bahkan memberikan aplaus. Ada beberapa gereja yang kalau pendetanya itu ngomong sesuatu kalimat yang bagus, disambut oleh orang-orang yang duduk paling depan. Amin, haleluya. Nah, saya perhatikan semua orang yang mengaminkan, yang menghaleluyakan, yang mengangkat tangannya untuk mensupport sebuah kalimat yang bagus, mereka ingin menunjukkan di hadapan teman-temannya, di rumah ibadah, bahwa mereka saat itu orang baik-baik. Moralnya lagi baik. Harmonis keluarganya, kesehatannya lagi bagus. Mereka tunjukkan dengan apa? Menyetujui, mengaminkan, menghaleluyakan apa yang dikatakan oleh pengkhotbah. Hampir nggak ada yang datang ke rumah ibadah seperti seorang pemungut cukai. Yang memang hidupnya sadis. Dia menekan orang lain. Dan sudah amburadul, sudah kadung dibenci, dia sekalian buat orang lain diperas habis-habisan. Tetapi yang mengagetkan kita semua adalah ini, apa yang Tuhan Yesus katakan di ayat yang ke-14. Aku berkata kepadamu, dia bilang. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sementara yang lain itu tidak. Yang ini dibenarkan, yang lain tidak. Jadi ternyata orang yang keluarganya baik-baik, yang tidak pernah menyentuh alkohol, yang gak pernah ke klub malam, yang tidak pernah browsing pornografi, yang tidak pernah maki-maki, justru tidak dibenarkan menurut Tuhan Yesus. Yang rusak parah, yang bobrok, justru dibenarkan. Kemudian dilanjutkan kalimat ini. Sebab barang siapa meninggikan diri, merasa dirinya baik, oke, secara moral baik, secara rohani kuat, punya iman yang kuat, dia justru akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, tahu bahwa dirinya berantakan, dirinya kacau, bahkan dirinya mungkin seperti sampah, hot mess, dia justru yang akan ditinggikan. Jadi apa yang terjadi sebenarnya adalah ini. Orang Farisi melihat sampah orang lain, dia kritik, dia bikin penilaian. Pemungut cukai ini melihat arogansi si orang Farisi, sebetulnya pemungut cukai juga bilang, oh itu sampahnya dia tuh. Buat pemungut cukai, sampahnya orang Farisi adalah sok rohani, arogan, merasa benar sendiri. Bagi orang pemungut cukai, itu sampahnya orang Farisi. Kan kita juga sama toh. Kalau hidup kita lagi berantakan, kita dinilai oleh orang lain sampah. Berantakan tuh hidupnya. Sementara kita yang lagi berantakan, yang lagi dinilai oleh orang yang lagi benar hidupnya, buat kita, orang yang lagi menilai kita dengan sok benarnya, kesok rohanianya, itu juga sampahnya dia. Jadi sama-sama melihat sampah, tapi bedanya ini. Orang Farisi melihat sampahnya orang lain dan mengangkat dirinya sebagai penilai. Sementara pemungut cukai melihat sampah orang lain, dia pakai jadi cermin untuk melihat bahwa dirinya juga sampah. Jadi dua pelajaran untuk kita. Sampah hidup kita, kekacauan hidup kita, itu yang membuat kita bersama-sama hari ini. Dan sampah hidup kita, itu juga yang membuat Tuhan datang mendekat kepada kita. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara ingat, kalau Bapak Ibu Saudara-saudara pengikut Kristus, Tuhan Yesus bilang apa? Aku datang bagi yang rohani.
atau bagi yang berdosa. Aku datang bagi yang sehat atau bagi yang sakit. Jadi justru keambugadulan hidup kita yang membuat Tuhan datang mendekat kepada kita. Dan yang kedua, kalau hari ini kita bisa melihat sampah diri kita sendiri, kalau hari ini kita bisa melihat kekacauan diri kita sendiri, kita bisa melihat Tuhan. Jadi kalau kita bisa lihat, saya masih kacau nih, saya masih berantakan nih, saya masih emosinya nggak karu-karuan nih, saya desire-nya, keinginannya tidak terkendali. Kita bisa melihat sampah kita punya potensi besar untuk melihat Tuhan. Jadi yang terjadi dengan si pemungut cukai di rumah Tuhan adalah ini. Dia lihat dirinya dan dia berkata seperti ini, I mess up. Saya kacau balau. Kemudian dia berkata, I gave up. Saya sudah coba perbaiki kekacau balauan, gak berhasil, nyerah. Dan kemudian I look up. Saya menenggadah ke atas. Dan kemudian God showed up. Tuhan menyatakan dirinya kepada saya. I mess up. I gave up. I look up. And God showed up. Bagi saya, ini cerita kehidupan saya. I mess up. Saya coba perbaiki dengan sekolah Alkitab, dengan doa, dengan pelayanan. Tapi I give up. Sampai I look up, saya menengadah ke atas. Dan kemudian Tuhan menyatakan dirinya. Dan setahu saya, semua pemimpin atau rekan-rekan yang ada di gereja ini, Bapak Ibu, saudara-saudara semua, yang sudah sangat lama sekali kita saling mengenal, bahkan semua orang yang duduk di ruangan ini, kita punya cerita yang sama. We mess up. We tried everything. Kita coba segalanya and we gave up. Sampai satu titik kita menengadah kepada Tuhan. We look up. Dan Tuhan kemudian menyatakan dirinya kepada kita semua. Jadi untuk bisa ketemu Tuhan, ternyata perlu kekacauan. Tanpa sampah kekacauan, tidak ada pertemuan dengan Bapa kita di sorga. Dan sebagai Bapak yang baik, Bapak yang baik tidak mau sekedar membersihkan sampah doang, dia mau lebih daripada sekedar membersihkan kekacauan kita. Kenapa? Dia seorang Bapak yang sempurna, perfect father. Bapak yang sempurna ternyata tidak mau sekedar membersihkan kekacauan, dia mau lebih daripada itu. Bapak Ibu tahu nggak kalau saya seorang papa yang baik? Ada yang tahu kalau saya seorang papa yang baik? Kalau saya tanya saya papa yang baik aja nggak ada yang mengaminkan. Tapi kalau nggak tahu saya kasih tahu ya. Saya adalah seorang papa yang baik bagi anak saya, Joel. Saya jelas bukan papa yang baik bagi anak bapak, ibu. Tapi saya papa yang baik bagi anak saya, Joel. Nah, sebagai seorang papa yang baik, saya ternyata tidak kepingin Joel itu punya sikap yang baik kepada saya. Perilaku yang baik di hadapan orang lain. Saya nggak mau ternyata loh. Dia benar, dia saleh, dia soleh, bahkan dia sopan, dia santun, dia sempurna bahkan nilai-nilainya, tapi nggak punya relasi dengan papanya. Saya nggak mau. Saya nggak mau dia nilainya bagus tapi nggak pernah mau ketemu saya. Saya nggak mau dia rajin ibadah di gereja, tapi dia tidak pernah peluk cium saya. Saya nggak mau dia secara moral nggak pernah ada celahnya. Tapi dia nggak pernah bisa ngobrol dengan saya. Nggak mau saya. Ya. Yang saya inginkan ternyata bukan perilakunya. Yang saya inginkan adalah relationship. Sebuah relasi yang saya inginkan. Saya lebih kepingin punya anak yang tidak sempurna prestasinya, moralnya, perilakunya, kesalehannya, kesolehannya. Tapi kalau ketemu saya, dia cinta saya. Dia peluk saya, dia perhatiin saya. Dia perhatikan tatapan mata saya. Itu yang saya rindukan, yang manja dengan saya. Daripada anak sempurna, tapi nggak peduli dengan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya perlu belajar sebuah tips lagi hari ini. Perilaku
agamawi kita bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah relasi pribadi kita dengan Bapa di surga. Jadi 1,5 tahun terakhir, kita semua terpaksa menghentikan perilaku agama dengan tidak datang ke gereja. Karena bagi Tuhan memang ternyata bukan yang paling penting. Yang terpenting adalah apa yang Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya kerjakan dalam menjalin relasi pribadi dengan Bapa di surga. Jadi kita semua hafal pasti sebuah ayat terkenal yang ada dalam Yohanes 3 ayat 16. Tanpa saya buka, ayo kita katakan bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Wah, mantap ya. Betapa bangganya coba kita hafal Bapak Ibu. Tapi saya tanya, Yohanes 3 ayat 17, satu ayat setelah ayat 16, hafal enggak? Jadi kita hafal banget Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Tuhan kepada dunia yang amburadul, sehingga dia karuniakan anak yang tunggal. Tapi orang Kristen bahkan yang ngaku Kristen gak hafal. Miss ayat selanjutnya yang ngomong seperti ini. Ini Yohanes 3:17 ya. Sebab Allah sebagai Bapa yang baik mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi kalau menurut saya tahun 2021 menjelang akhir ini ya, kita mau mulai onsite lagi digabungkan online, yang mulai dihafalin Yohanes 3 ayat 17. Bukan cuma 16 doang ya. Perhatiin, Tuhan Yesus bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Jadi hari ini kita belajar dua hal. Kekacauan hidup yang membuat kita semua bisa bersama-sama, dan kekacauan hidup kita yang justru membuat Tuhan mendekatkan dirinya kepada kita. Kalau kita bisa lihat kekacauan hidup kita, sampah kita akan bisa melihat Tuhan. Dan sebagai Bapa di surga yang sempurna, Tuhan tidak mau quick fix. Tuhan tidak mau bereskan persoalan kita, keamburadulan kita secara instan, namanya quick fix. Karena kebanyakan kita maunya quick fix. Tapi kalau sebagai orang tua, kita semua sadar, kalau anak kita menghadapi ujian matematika, fisika, biologi, orang tua lebih suka kasih kunci jawaban kepada anak, atau kita biarkan anak mengalami proses. Yang mana yang kita kasih kepada anak kita? Kita kan paling tahu dong, 3 kali 3, 9 kali 9, dibagi sekian, kita punya quick fix jawabannya bagi anak kita. Tapi ternyata kita biarkan anak kita begadang, ngapalin dan sebagainya. Karena kita tahu, quick fix menyelesaikan persoalan keamburadulan secara instan akan menghancurkan masa depan anak kita. Kita ternyata sebagai Bapa di surga yang tidak, Bapa di dunia yang tidak sempurna, orang tua di dunia yang tidak sempurna pun sadar bahwa anak kita perlu melewati proses, bukan dikasih quick fix. Jadi daripada membereskan, fixing our mess, membereskan sampah kita, yang Tuhan lakukan adalah ngapain? Dia sertai kita. Untuk berelasi dengan kita semua dan menyertai kita dalam membereskan semua keamburadulan kita melalui proses yang panjang. Jadi satu ajakan buat kita semua. Mari kita buat satu pernyataan bersama. Pernyataan bersama bunyinya seperti ini. Aku mengenali orang yang kacau hidupnya pada saat aku melihat kekacauan karena aku sendiri orang yang kacau. Saya ulangi ya. Aku mengenali orang yang kacau hidupnya pada saat aku melihat kekacauan karena aku sendiri orang yang kacau. Mari kita nyatakan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku mengenali orang yang kacau hidupnya pada saat aku melihat kekacauan karena aku sendiri orang yang kacau. Sekarang satu permintaan buat kita semua. Saya akan minta kita semua melakukan satu hal. Sesuatu yang persis sama dengan apa yang Tuhan Yesus minta. Salah satu
orang yang dia panggil bernama Matius untuk lakukan. Matius sedang kacau-kacaunya hidupnya. Dia duduk di belakang meja pemungut cukai sebagai seorang yang amburadul, lagi kacau-kacaunya, Tuhan Yesus lewat di depannya. Dan kemudian bilang, meskipun kamu orang paling kacau saat ini, paling amburadul, engkau sampah masyarakat, engkau hot mess. Tapi di depan semua orang-orang yang ada saat ini, berdirilah. Aku minta kamu ikut aku. Ya. Dan di depan umum, di depan teman-temannya, di depan orang yang memusuhi dia, Matius berdiri, dia mengakui dirinya berantakan, dia butuh juru selamat, dan dia ikut Yesus. Jadi saya mau akhiri dengan ini. Saya minta kita semua yang hidupnya berantakan, yang mess up, yang sudah coba semuanya dan kemudian nyerah, yang sudah give up, yang kemudian beberapa waktu terakhir datang ke hadapan Tuhan, menengadah kepada Tuhan, look up. Saya minta kita semua yang sudah mess up, give up, dan look up untuk ngapain? Stand up, untuk berdiri bersama. Mari kita berdiri bersama. Berarti kita ngaku semua bahwa kita semua berantakan. Oke? Jadi kita ngomong ya sama-sama, hidupku berantakan. 1, 2, 3. Saya sudah coba bereskan, tapi saya nyerah. Saya menengadah kepada Tuhan, memohon pertolongan. Dan Tuhan menyatakan dirinya kepada saya. Dahsyat. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami semua mengalami kekacaubaluan dalam orientasi waktu, dalam relasi kami dengan orang lain, kesehatan, finansial kami juga kacau, bahkan kebiasaan-kebiasaan yang baik pun saat ini mungkin sudah banyak yang tidak kami lakukan lagi. Kami mungkin bahkan tidak terlalu peduli dengan lingkungan sosial kami. Kami hanya peduli dengan keluarga kami sendiri. Dan mengatasnamakan bahwa sebagai pengikut Kristus atau orang Kristen kami harus mengutamakan keluarga. Itu justru menjadi sebuah sampah yang dilihat orang lain. Yang kami kerjakan sebagai orang yang memakai bahasa yang baik, yang rohani. Tapi sebetulnya itu sampah arogansi dari kehidupan ini. Kami tidak peduli orang lain. Kami tidak peduli orang yang susah. Kami tidak peduli orang yang berbeda cara pikirnya, perilakunya, orientasinya. Tapi saat ini Tuhan, melalui apa yang Tuhan Yesus ceritakan, kami ada di bait Tuhan. Kami ada di hadapan Tuhan. Kami berdoa, kami memohon, kami berterima kasih. Dan kami semua menyadari kekacaubaluan hidup ini yang menyatukan kami. Kekacaubaluan hidup ini yang membuat Tuhan mendekat kepada kami. Dan kekacaubaluan hidup ini yang membuat kami menyadari bahwa kami membutuhkan juru selamat. Kami membutuhkan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan terus menyertai dalam kami melewati berbagai macam proses ini yang panjang, yang mungkin tidak akan pernah berakhir sampai kami bertemu dengan Bapa di sorga. Tapi kami tidak sendirian dalam membereskan semua kekacauan ini. Tuhan bersama dengan kami. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan hikmat. Tuhan memberikan sukacita. Tuhan memberikan ekstra semangat. Tuhan memberikan kreativitas. Dan Tuhan menolong kami semua untuk tidak menyerah. Tapi terus punya semangat yang besar. Dan melihat di depan selalu ada hal yang baik. Yang Tuhan mau kami alami bersama-sama dengan Tuhan. Di akhir ibadah, setelah sekian lama kami tidak bersekutu bersama, kami memohon kiranya berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus menyertai kami semua, memberikan kepada kami kedamaian dan sukacita, memberikan kepada kami semua berkat dari Tuhan asalnya, dan kebijaksanaan untuk mengelola semua berkat dari Tuhan tersebut. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, Tuhan memberikan kepada kami kemampuan untuk terus punya andil yang baik dalam kehidupan masyarakat di kota Banyumas ini, mendatangkan kesejahteraan bagi kota di mana kami tinggal. Tuhan Yesus mendengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada Pastor Jason atas renungan firman Tuhan yang telah dibawakan. Semoga kedepannya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada all team GCC Purwokerto, sehingga online experience bisa berjalan dengan baik. Salam kompak dan salam sehat untuk kita semua. Teman-teman, kita sepatutnya bersyukur kepada Tuhan kalau sampai pada saat ini kita masih terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang besar melalui gereja kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah dengan setia memberikan persembahan. Semoga Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaan Bapak Ibu semua. Dan bagi Bapak dan Ibu yang ingin memberikan persembahan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, ataupun bisa juga mentransfer ke nomor rekening gereja yang tertera di layar Anda. Teman-teman, mari tetap lakukan protokol kesehatan dimanapun kita berada, yaitu dengan menggunakan masker saat di luar rumah, mencuci tangan dengan sabun dan hindari kerumunan. Lindungi diri Anda, keluarga, dan Indonesia. Saya Cika, jumpa lagi dalam online experience Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan.